gejala gambar bergaris seperti buku tadi itu diikuti oleh redupnya lampu indikator dan juga ada suara mencuit dari trafo switching regulator. Ya, TV Shop tabung cembung ya, Q-Vision. Kerusakannya seperti ini. Gambar polos, ada garis-garis seperti buku putih, dan ada suara mencuit di dalam mesinnya. Ya, kita coba lihat. Kita coba ukur tegangan untuk RGB ya, 180 voltnya. Ya, ada tegangan 180 volt. Ya, jadi TV Shop ini kerusakannya dia tidak langsung protek ya, karena jika protek maka otomatis playback tidak nyembur dan juga tidak ada layar atau layar tidak tampil ya. Tapi untuk TV ini agak berbeda, yaitu ketika pertama kali disetel lampu indikator langsung ke kuning ya atau terang dan langsung bekerja TV, playback langsung nyembur. Tapi tidak lama kemudian lampu indikator langsung meredup, tapi tidak standby ya, meredup dan ada suara mendenging di trafo switching regulator. Ya. Dan setelah kita lihat tadi di layar juga ada gambar polos putih bergaris-garis seperti buku. Dan kerusakan TV ini juga agak terbilang memusingkan ya, karena jika kita setel beberapa kali, sampai sekitar 7 atau 8 kali, maka TV akan normal. Layar akan terbuka, gambar normal, dan lampu indikator pun tidak meredup. Itu jika kita menekan saklar berkali-kali ya, kita hidupkan berkali-kali. Misalnya kita hidupkan, kemudian meredup dan mencuit seperti tadi, kemudian kita matikan, kita tekan lagi, kejadiannya sama seperti itu, dan sampai 7 kali biasanya gambar akan normal. 7 atau 8 kali ya, tidak bisa ditentukan itu. Memang agak memusingkan. Dan tadi ketika saya ukur tegangan di RGB 180 voltnya normal ya, dan jelas bukan dari tegangan RGB 180 volt ya, karena
gejala ini atau gejala gambar bergaris seperti buku tadi itu diikuti oleh redupnya lampu indikator dan juga ada suara mencuit dari trafo switching regulator. Maka sudah bisa dipastikan bukan dari tegangan RGB 180 volt. Untuk mencari kerusakan, kita langsung mengarah ke tegangan di pin protect untuk IC ini ya. IC IXC3368 ini sen 7 ya. Ini terletak di pin nomor 8 atau kaki nomor 8 dari IC ini. Di pin tersebut seharusnya sekitar 3,4 atau 3 sekian lah volt ya. Kita langsung periksa saja. Ya, TV mencuit dan gambar muncul garis atau bergaris-garis. Kita ukur di pin nomor 8. Ya, di sini terukur 1,4. Ini jelas kurang ya. Tegangan ini jelas kurang. Untuk itu kita lacak jalur ini ya. Jalur ini berhubungan ke mana saja. Oh ya, sebelumnya kita ukur dulu tegangan untuk EEPROM 5 volt, SCL SDA normal ya, 5 volt. Jadi bisa saya katakan ini setengah protek ya, jadi tidak protek langsung. Ya, yang jelas tegangan di pin proteksi kurang dari semestinya. A few minutes later. Ya, hidup normal ya, raster langsung keluar. Kita coba ukur lagi tegangan di pin protect ya. Di kaki nomor 8. Ya. Di sini terukur 3,3. Ya, normal seperti itu ya. 3,3 atau 3,4 itu sama. Ya. Jadi tegangan di pin protect ini normal setelah saya menonkoneksionkan dioda D604 ya. Jadi ini tadi saya lacak dengan menonkoneksionkan satu persatu jalur yang berhubungan dengan pin protect nomor 8 ya. Termasuk jumper 208 ini saya not connectionkan ya, dan jumper lain ini saya not connectionkan, itu hasilnya sama, masih tegangan masih drop ya. Tapi ketika saya menot connectionkan D604 tegangan langsung normal. Jadi bisa dipastikan penyebab utamanya ya di D604 ini yang mengakibatkan tegangan drop.
Kita ukur di anodanya, ini 2, sekian ya, ini seharusnya tinggi. Kita lacak lagi jalur yang berhubungan dengan dioda D604 ini. Ya. Jalur D604 ini berhubungan dengan R633 ya. Kemudian R633 ini berhubungan dengan ada sebuah elko di sini ya. Saya curiga dengan elko ini, yaitu elko C602. Coba kita paralelkan menggunakan elko yang lain, kita tempel saja apakah tegangan langsung bisa naik ya. Kita ambil elkonya. Ya, sebenarnya saya belum tahu ukuran dari elko C602 ini berapa mikrofarad ya. Kita coba saja menggunakan elko 100 mikrofarad, 47 mikrofarad ini ya. Kemudian langsung kita tempelkan. Ya. Di sini tadinya 10 volt ya. Kita coba tempelkan elkonya. Oh ya, sebelumnya kita buang dulu muatan, siapa tahu ada muatan dari elko ini. Kemudian kita tempelkan. Ya, ternyata langsung naik ya, dari 10 volt menjadi 20 volt ini. Kita lepas lagi, langsung turun. Kemudian langsung 20 volt setelah kita tempel. Oke, kita coba solder saja dulu. Kita solder C602 ini. Oke. Kemudian kita ukur tegangan di anoda dari D604 ini tadi. Ya, di sini terukur 4,8 ya. Yang tadinya 2, sekian. Coba kita pasang saja dioda ini. Setelah kita pasang diodanya tadi, kita solder ya, yang sebelumnya kita not connection kan tadi. Kita ukur lagi tegangan di pin proteksinya. Ya, 3,4. Pas tegangannya 3,4. Memang segitu ya seharusnya. Kita matikan. Kita hidupkan lagi.
Ya, langsung keluar raster, tidak protek atau setengah protek. Oke, kita langsung ganti saja elko-nya. Kita cabut elko yang aslinya sambil melihat berapa volt kira-kira, maksud saya berapa mikrofarad. Oh, elko-nya kecil ya, hanya 4,7 UF ya. 4,7 kita ganti. Ya, kita ganti 4,7 UF. Ya, elko sudah kita ganti, kita tes lagi ya. Ya, raster keluar. Kita tes dari depan. Untuk itu, usaha yang ia geluti sekarang sebenarnya lebih berfokus pada jual beli kambing kontes. Maka dari itu, gak heran deh kalau Baim gak pikir-pikir lagi soal harga. Spesial. Lebih tinggi kambingnya daripada lo. Gue dengar. Pak, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Menyetir mobil. Ya. Jadi kerusakan seperti tadi yaitu TV start tapi gambarnya hanya polos, kemudian bergaris-garis putih seperti buku, dan juga ada suara mendenging dari trafo switching regulator. Itu hanya disebabkan oleh elko ini ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.